tahun 2000. Gambar mengejutkan ini ditangkap dari ruang angkasa di atas Afrika Utara. Itu menunjukkan struktur melingkar besar di padang gurun. Pada titik terlebarnya, itu sekitar 25 mil. Ahli geologi kesulitan menjelaskan apa yang mereka lihat, tapi mereka memberikan nama, Mata Sahara. Di Mata Sahara, Anda mungkin akan melihat berbagai garis punggung bukit yang naik dan turun. Tapi Anda tidak akan melihat apa yang kami lihat dari luar angkasa. Saat Anda melihat sesuatu yang secara konsentris sempurna, Anda masuk akal untuk bertanya, bisakah ini terjadi secara alami? Atau ini buatan manusia? Ini terlalu sempurna dalam bentuk dan terlalu besar dalam struktur untuk menjadi tindakan alam. Dalam 15 tahun terakhir, satelit sudah mengungkap bukti dari peradaban yang hilang di Sahara. Ada struktur buatan manusia di sana, sama menakjubkannya dengan banyak yang ditemukan di timur tengah kuno. Tapi tidak ada yang sebesar ini. Jika ini sisa-sisa struktur buatan manusia, itu akan mengkerdilkan keajaiban lain dari dunia kuno. Beberapa ahli percaya ini tidak mungkin. Sulit untuk menyangka hipotesis yang tidak bisa Anda uji. Menurut pendapat saya, itu sedikit gila. Tapi mereka yang bersikeras mata adalah struktur alami, sulit untuk mengatakan apakah sebenarnya itu. Banyak ilmuwan awal mulai berpikir mungkin ini adalah contoh dari struktur akibat hantaman hebat. Pada awalnya, teori itu masuk akal. Di semenanjung Yucatan, ada kawah selebar 180 mil yang disebabkan oleh asteroid yang menabrak bumi 65 juta tahun yang lalu. Kejadian yang banyak diyakini telah memusnahkan dinosaurus. Apakah Mata Sahara bukti dari sesuatu yang mirip? Mata Sahara tidak memiliki fitur tertentu, memberi kesan hantaman seperti shock mineral. Hantaman asteroid yang menghasilkan lingkaran berdiameter 25 mil akan meninggalkan sejumlah besar sesuatu yang disebut dengan shock kuasa. Tapi ketika para ahli geologi dikirim ke situs itu, mereka tidak bisa menemukan apapun. Ini bukan kawah asteroid. Dan studi lapangan awal ini tidak dapat dijelaskannya. Ahli geologi kemudian mengeksplorasi gagasan bahwa mata mungkin gunung berapi. Ada gunung berapi di Sahara. Yang terbesar disebut Eni Kusi, yang menjulang 11.000 kaki di atas permukaan laut. Di puncak Eni Kusi ada 3 kawah gunung berapi yang dikenal ahli vulkanologi sebagai kaldera. Tapi mereka sangat kecil dibanding ukuran cincin raksasa di gambar ini. Ahli vulkanologi Dr. Brittany Brand telah meneliti teori gunung berapi. Gunung berapi selebar 40 km adalah gunung berapi, tapi kami memiliki mereka. Maksudku lihat kaldera Yellowstone misalnya. Tapi kemudian Dr. Brand melihat beberapa perbedaan penting saat dia membandingkan bentuk mata dengan kaldera di Yellowstone. Ini tidak sama seperti yang kau lihat di Mata Sahara. Tidak ada cincin konsentris ini. Jadi memang mungkin ada kaldera sebesar 40 km diameternya. Tapi ini bukan kaldera. Namun teori lain telah diusulkan. Jika mata bukan hasil dari letusan gunung berapi, mungkinkah itu disebabkan oleh ruang magma yang besar di bawah kerak bumi? Magma sudah dikenal membuat kubah di permukaan bumi, seperti jerawat pada kulit. Magma saat panas dan lengket menghancurkan permukaan, menumpuk, kemudian mendingin dalam bentuk kubah. Mungkinkah mata adalah benjolan magma yang entah bagaimana terkikis dari waktu ke waktu? Ketika batu melengkung menjadi struktur berbentuk mangkuk, satu lapisan demi satu lapisan lainnya mendorong naik dalam mangkuk ini dan kemudian terkikis. Hasilnya adalah satu sel cincin konsentris. Kita melihat di sekitar planet banyak contoh lapisan yang terangkat di sekitar titik pusat yang menghasilkan cincin. Tapi tidak ada yang begitu menonjol seperti mata itu sendiri. Tetapi apa yang bisa mengisi sesuatu yang begitu besar? Berapa banyak batu yang harus Anda pindahkan dari ini? Bagaimana Anda bisa mengikis sebanyak itu di tengah gurun?
Ada sejumlah besar batu yang hilang di sana. Hanya ada segelintir bahan yang kita tahu mungkin bisa mengikis sesuatu sedalam itu. Ada angin, tapi itu tidak mungkin. Ada glacier, tidak di Sahara, dan kemudian ada air. Tapi Sahara adalah salah satu tempat terkering di muka bumi. Jadi jika air yang membuat cincin ini, dari mana asalnya? Ada bagian dari dunia yang telah berubah secara dramatis, baik menguntungkan dan tidak menguntungkan, dari segi iklim selama ratusan atau bahkan ribuan tahun terakhir. 6 sampai 8 ribu tahun lalu, yang sekarang adalah Gunung Sahara, lokasi yang sangat kering. Dulu sebenarnya jauh lebih basah, memiliki lebih banyak air daripada saat ini. Jadi fakta bahwa daerah ini dulunya berpotensi memiliki vegetasi yang berlimpah, itu berarti daerah ini dulu mungkin jadi rumah bagi peradaban berkembang. Beberapa orang berpikir mata mungkin sama sekali tidak alami. Dan berspekulasi bahwa peradaban kuno yang besar mungkin bertanggung jawab atas lingkaran yang terlihat pada citra satelit. Di abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani Plato menggambarkan sebuah peradaban yang gila yang pernah memerintah wilayah yang sangat luas, termasuk Libya, yang terletak di sebelah timur dari mata. Di jantung itu ada sebuah kota pulau raksasa yang disebutnya Atlantis. Plato cukup spesifik. Ia menjelaskan 5 lingkaran konsentrasi bergantian antara tanah dan air, persis seperti yang kita lihat. Apakah cincin besar yang terlihat dari ruang angkasa ini sisa-sisa benteng buatan manusia? Ada banyak contoh lain dari gunungan dan punggung bukit dan tanduk yang meskipun mereka sekarang terlihat alami, dulunya adalah situs istana, tembok kota, dan paling pertahanan. Aku melihat 3 alasan utama kenapa mata Sahara sesuai dengan catatan Plato. Yang pertama adalah ukurannya, karena diameternya yang bermil-mil. Kedua adalah itu lingkaran konsentris seperti catatan Plato tentang Atlantis. Dan ketiga, untuk menemukannya Anda harus melakukan perjalanan melalui pilar Hercules. Satu-satunya cara yang mungkin untuk melakukan perjalanan ke mata dari Yunani melalui Selat Gibraltar yang dikenal pada zaman kuno sebagai pilar Hercules. Jadi apakah mata adalah sisa-sisa kota yang ditulis oleh Plato? Itu teori yang menarik, tapi memiliki sedikit dukungan dalam komunitas ilmiah. Kesepakatan antara ahli geologi dan vulkanologi adalah bahwa mata besar di gurun ini adalah alami, jerawat vulkanik pada landscape, terkikis selama ribuan tahun. Banyak fitur Sahara terbentuk oleh erosi air jutaan tahun yang lalu. Masih ada garis luar dari dasar sungai yang punah dan danau yang kering. Tapi tak ada tempat lain di planet ini yang punya air yang menciptakan sesuatu seperti mata yang luar biasa ini. Apa yang bisa kita lewatkan di sini? Apa yang bisa menyebabkan cincin konsentris sempurna seperti ini? Mata di gurun yang ditangkap oleh mata kita seperti langit masih merupakan misteri. Jika alam yang melakukannya, kita tidak tahu caranya. Jika manusia yang melakukannya, kita tidak tahu siapa. Mei 2012, sebuah gambar yang diambil oleh satelit NASA, Lomi NPB, menunjukkan kelompok cahaya yang intens di Amerika Selatan. Dari ruang angkasa melihat ke bawah, Anda akan melihat lampu kilat bersinar. Ini hampir seperti miniatur matahari, terang itu. Ini seperti setengah dari dunia menyala dengan lampu kilat. Itu seperti badai petir paling kuat yang terlihat dari ruang angkasa. Tapi anehnya, petir sepertinya tidak pernah berakhir. Itu hampir menantang deskripsi. Foto itu diambil dari atas Venezuela, di mana sungai Catatumbo bermuara ke danau Maracaibo. Jadi apa yang terjadi di sini? Pengejar badai John Kuronis pergi ke Maracaibo untuk mencari tahu. Oh, astaga! Oh, aku sungguh terkejut. Neraka baru saja lepas. Ini benar-benar mengejutkan. Aku sudah mengalami banyak badai. Aku sudah jadi pengejar badai selama 16 tahun. Dan kuberitahu, pengalaman di sana
Hanya menyaksikan itu berbeda dari pengejaran badai yang pernah kualami. Kuronis menemukan bahwa tepi sungai Katatumbo bergoyang saat tanah dibombardir oleh petir yang sangat besar. Itu dikenal sebagai badai petir abadi. Setidaknya 1000 petir setiap jam hingga 10 jam per malam. Pertunjukan mengagumkan ini yang ditangkap satelit dari 512 mil di angkasa. Itu peristiwa yang mengesankan. Bahkan para ilmuwan kesulitan mencari tahu apa yang terjadi dengan semua itu. Misteri bahkan semakin dalam. Tak ada yang seperti ini di tempat lain di muka bumi. Ahli meteorologi kesulitan menjelaskan badai peledak yang tak pernah berakhir ini mencari petunjuk dalam geografi setempat. Sementara ada bagian dari dunia yang juga memiliki badai. Mereka tidak memiliki konsistensi, angin, dan medan yang memungkinkan pengembangan badai ini di posisi yang sama persis, tetap di sana malam demi malam demi malam. Maracaibo Basin dikelilingi di 3 sisi oleh pegunungan yang memerangkap angin bertiup masuk dari Laut Karibia. Profesor Randy Salvini berpikir topografi ini adalah kunci bagi petir yang tanpa henti. Udara yang datang dari danau ini dijenuhkan dengan uap air dari danau dan kemudian didorong naik mengelilingi medan yang lebih tinggi, sehingga itu menghasilkan apa yang kita sebut badai konvektif yang terjadi setiap malam. Tapi bagian lain dari dunia memiliki topografi yang sama dan kondisi atmosfer yang sebanding, namun tidak mengalami lebih dari 1 juta sambaran petir setiap tahunnya. Jadi apa yang berbeda di sini? Menurut teori yang lain, gas yang terbentuk oleh tanaman yang membusuk naik dari danau dan menciptakan ledakan besar di langit. Ada yang percaya itu ada hubungannya dengan gelembung metana yang naik ke permukaan danau dari vegetasi yang membusuk. Itulah yang memicu petir ini. Tapi metana terbakar dengan api biru dan diketahui bahwa danau lain menghasilkan lebih banyak metana dari yang ini. Kenapa mereka tidak menghasilkan petir seperti ini? Dalam citra satelit, badai petir memiliki intensitas yang mirip dengan bom atom yang meledak. Energi aneh ini membuat para ahli meteorologi mempertimbangkan sebuah fenomena yang baru saja kita mulai pahami. Petir gelap. Untuk mendapatkan jenis petir ini, Anda harus memiliki situasi badai yang sangat konsisten. Petir gelap atau tak terlihat adalah ledakan sinar gamma, jenis radiasi yang berasal dari ledakan nuklir dan supernova. Para ilmuwan berpikir itu terbentuk selama badai petir biasa yang dapat membuat jutaan kali energi lebih banyak. Ledakan intens ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Akan tetapi para peneliti menghitung bahwa orang yang tersambar petir gelap ini dalam sekejap menerima dosis radiasi ionisasi dalam batas maksimal. Tapi petir gelap itu sendiri masih misteri, sesuatu yang tidak benar-benar kita pahami. Hubungan apapun dengan debit energi aneh di Maracaibo masih menjadi spekulasi. Salah satu bagian peralatan baru yang akan ditempatkan NASA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional itu benar-benar akan mengukur jumlah energi radiasi yang dikeluarkan oleh badai petir besar ini dan mendeteksi mereka bagaimana terbentuknya dan memberi kita pemahaman lebih baik tentang berapa banyak energi yang sebenarnya terkait dengan badai raksasa ini. Penelitian NASA sedang berlangsung. Tapi bisakah itu pada akhirnya mengungkapkan penyebab badai petir abadi di Maracaibo? Masih ada sejumlah besar misteri yang menyelubungi seluruh fenomena ini.